Selamat pagi semuanya. Pada saat ini kembali kita akan mempelajari tentang enzim mikroba pada mata kuliah mikrobiologi, tapi juga dapat diaplikasikan pada mata kuliah biokimia. Ketika Anda mendengar tentang enzim, apa yang Anda pikirkan? Ya, sejak dari sekolah menengah atas atau SMA, Anda sudah biasa mendengar enzim, kata enzim. Enzim adalah biokatalisator. Artinya, proses-proses reaksi biokimia atau reaksi kimia seluler pada makhluk hidup selalu melibatkan enzim. Enzim dapat dikatakan sebagai aktor utama yang membedakan antara reaksi kimia yang berlangsung dalam gelas, misalnya Anda ambil gula, ada air panas, Anda aduk dengan leper, itu reaksi kimia yang dapat berlangsung dalam gelas, reaksi kimia biasa, dengan reaksi kimia yang berlangsung dalam sel. Reaksi kimia yang berlangsung dalam sel atau reaksi biokimia ini melibatkan enzim. Pada dasarnya enzimlah yang memberikan ciri pada makhluk hidup, memungkinkan metabolisme energi berlangsung pada makhluk hidup dari organisme uniseluler sampai multiseluler. Singkatnya, enzim itu menunjang kerja semua proses kehidupan di planet bumi. Kita bisa melihat daun yang berwarna hijau, bunga yang berwarna-warni, itu terjadi karena ekspresi gen. Tetapi proses-proses dasar dari ekspresi gen adalah melibatkan atau memfungsikan kerja enzim. Semua reaksi biokimia pada makhluk hidup itu melibatkan kerja enzim sebagai biokatalisator utama. Nah, sebagai mahasiswa biologi, Anda perlu pahami dengan baik karakteristik dasar dari enzim. Pertama, enzim itu meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Jadi kurang tepat ada pernyataan bahwa enzim mempercepat reaksi dengan tidak ikut bereaksi. Tetapi enzim yang lebih tepat adalah menurunkan energi aktivasi. Enzim dalam jumlah yang sangat sedikit, part per million, part per billion, itu telah atau mampu menunjukkan aktivitas reaksi biokimianya. Tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi, enzim tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Mungkin ini yang melahirkan pemikiran bahwa enzim tidak ikut bereaksi, tapi sebenarnya enzim itu punya site aktif untuk tempat terjadinya reaksi biokimia. Kerja katalisis enzim itu sangat spesifik. Tidak semua substrat bisa dikatalisis dengan enzim yang sama. Sangat dipengaruhi oleh kondisi seluler. Nah, hal-hal yang paling banyak mempengaruhi aktivitas kerja enzim itu adalah suhu, pH, bentuk folding dari protein, polypeptide, hasil ekspresi gen yang mengkode enzim. Sebagai contoh, pada manusia, aktivitas metabolisme akan menurun dengan drastis apabila suhu tubuh 38 lebih derajat Celcius atau bukan lagi pada suhu metabolisme dasar. Akan mengganggu semua proses biokimia. Ada beberapa enzim pada bakteri yang dapat bekerja pada suhu tinggi. Inilah yang banyak diteliti, termasuk kami melakukan penelitian eksplorasi enzim termostabil dari bakteri yang ada di Danau Lino, danau vulkanik, lumpur vulkanik. Ini sangat bermanfaat untuk industri. Berikut, enzim bekerja pada rentang pH atau keasaman tertentu. Enzim bekerja membutuhkan koenzim, kofaktor, yang bisa diperoleh dari makanan yang kita makan kalau pada manusia. Demikian juga pada mikroba, pada media biasa kita menambahkan banyak nutrien. Dibentuk berdasarkan mekanisme ekspresi gen. Ada pengaturan atau regulasi pada level ekspresi gen, ada regulasi pada level metabolisme atau biokimianya. Dan berikut, enzim ada dua berdasarkan tempat. Ada banyak klasifikasi enzim, tapi yang saya angkat sebagai karakteristik adalah endoenzim dan exoenzim. Oke, inilah yang bisa kita lihat penurunan energi aktivasi. Ada dua yang kurva, yang warna hijau tua dan hijau muda. Yang warna hijau tua ini kompleks enzim dan reaktan, tidak melibatkan enzim, sehingga membutuhkan energi aktivasi yang sangat besar. Prosesnya akan berlangsung lama dan membutuhkan biaya besar untuk menghasilkan produk. Sedangkan reaksi yang melibatkan enzim membutuhkan energi yang lebih kecil, tetapi prosesnya juga berlangsung lebih cepat. Itu yang membedakan reaksi yang melibatkan enzim dan tanpa enzim. Nah, enzim itu bekerja sangat spesifik. Coba Anda lihat, ini substrat A, substrat B, substrat C, substrat D. Untuk membentuk substrat B atau produk B dibutuhkan enzim 1.
Untuk membentuk substrat C dibutuhkan enzim 2 dan enzim 4. 2 enzim dibutuhkan untuk membentuk produk atau substrat C. Untuk membentuk produk D dibutuhkan enzim 3. Sementara dalam lintasan metabolisme, apabila produk telah banyak, produk dapat menghambat kerja enzim. Ini Anda lihat pattern atau bentuk dari lintasan metabolik karena aktivitas kerja enzim. Ini contoh pada glikolisis fase 1 linear. Anda ingat glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6 bifosfat itu ada enzim-enzim sendiri. Berikut ini kalau kita ingat mata kuliah biokimia, ini lintasan yang melibatkan enzim mirip pada siklus Krebs, siklus urea, dan siklus Calvin. Nah, untuk ini reaksi atau aktivitas enzim yang branch atau bercabang baik divergen maupun konvergen ini umumnya pada reaksi-reaksi atau lintasan biosintesis atau anabolisme. Lebih kompleks keterlibatan enzim dibandingkan lintasan katabolisme. Ini klasifikasi enzim, Anda sudah sangat paham, Anda lihat sendiri nanti. Nah, ini struktur suatu enzim. Dia adalah protein, tapi ada gabungan kompleks non-protein. Nanti kita lihat sebentar struktur dasarnya. Enzim itu diproduksi berdasarkan ekspresi gen, dogma molekuler. Ingat mata kuliah biologi molekuler. Berikut dia kira-kira 500 sampai 1000 asam amino, berat molekulnya ini besar, sehingga enzim tidak dapat melewati membran plasma karena ukurannya yang sangat besar. Satuannya Dalton, kilodalton. Ini kita lihat struktur dasar dari enzim. Ada kofaktor, ada tempat aktivitas katalitik, dan ada koenzim. Nah, kalau sudah bentuk ini namanya holoenzim, sudah bentuk apoenzim. Koenzim itu biasanya molekul organik, tahan terhadap panas, mudah berdisosiasi. Kalau sudah tidak dibutuhkan, dia akan berpisah dari struktur dasar enzim kalau dia tidak melakukan aktivitas katalitik. Berikut contoh koenzim yang NAD, NADP, dan seterusnya. Mungkin pada minuman-minuman berenergi, kalau untuk manusia Anda bisa melihat komposisi creatinine dan sebagainya, ada kandungan-kandungan ini yang bisa menstimulasi atau menstimulasi metabolisme. Sedangkan aktivator ada ion-ion logam, kofaktor, ada kofaktor aktivator itu misalnya glukosa ke glukosa 6-fosfat dikatalisis oleh glukosidase atau eksokinase, dia butuh kofaktor Mg2+ untuk aktivitas enzim itu berfungsi dengan baik. Oke? Nah, bagaimana enzim bekerja? Ada dua teori umum, teori induced feed dan teori lock and key. Anda lihat kalau teori induced feed, ini ada substrat, ini enzimnya, baru akan terbentuk kompleks enzim substrat, terjadi proses katalitik, dihasilkan produk dari aktivitas katalitik, dan ini produknya yang terjadi, enzim kembali berpisah dengan substrat. Ini awalnya substrat satu paket, ini sudah dibelah, dipotong, berarti ini enzim hidrolitik menjadi dua bagian. Apa prinsip dasarnya? Ini prinsip induced feed tidak terlalu memperhatikan bentuk site katalitiknya. Ada induksi dari substrat terhadap site katalitiknya. Beda dengan lock and key, harus cocok seperti gembok dan kunci. Tidak cocok, tidak akan terbuka pintunya. Ini dua hipotesis tentang kerja enzim ini dapat diterima. Tapi ini saya contohkan yang di bawah, contoh glukosa dan fruktosa kalau dipisahkan oleh enzim yang memecah disakarida ini, sukrase misalnya, ini sama dengan induced feed mekanisme kerjanya dan akhirnya akan terbentuk produk. Oke? Ini mekanisme enzim kerja lanjut yang bisa dijelaskan, sudah dijelaskan di depan. Jadi contoh alfa amilase dia menghasilkan maltotriosa dan maltosa ini banyak di mulut kita, air liur. Berikut ini cara kerjanya seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Bisa kita bandingkan supaya banyak referensi. Dasarnya enzim tambah substrat, terjadi kompleks enzim substrat. Setelah terjadi reaksi katalitik akan dibentuk enzim dan produk, akan berpisah. Seperti ini ya, enzim dan produk. Bisa diukur kinetika atau kecepatan kerja enzim dengan persamaan Michaelis-Menten. Mungkin kinetika enzim nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, ini
Sudah. Nah, ini kompleks enzim yang dikatalisis oleh reaksi hidrolisis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namanya enzim hidrolisis, berarti dia melibatkan air atau melepaskan air, melibatkan air. Enzim-enzim kelompok hidrolase. Ini enzim untuk kondensasi, ini reaksi hidrolisis. Bisa Anda lihat proses-proses yang terjadi. Nah, ini berdasarkan lokasi khusus pada bakteri, tapi juga ada pada organisme multiseluler lain. Ada enzim yang eksoenzim, ini di luar, dihasilkan tapi aktivitas katalitiknya di luar sel. Dan ada enzim yang bersifat endoenzim, aktivitas katalitiknya berlangsung di dalam sel itu sendiri. Nah, kalau ini pada multiseluler, ini beberapa eksoenzim yang digunakan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Ini banyak eksoenzim yang contoh. Ada protease, silinase, ini marinase, dan berbagai enzim-enzim lainnya yang telah dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang kesehatan manusia. Yang menarik di sini ada penelitian tentang pembuatan wine. Ini ada enzim yang ada percobaan yang kontrol ini tanpa menambahkan enzim dari fungi mikroskopik yeast, maka akan mempengaruhi warna dari wine yang terbentuk. Ini Anda bisa lihat lebih gelap dan lebih terang. Jadi enzim dapat digunakan juga untuk meningkatkan produksi suatu produk. Nah, ini tentu enzim itu harus diregulasi, harus diatur. Karena memang proses-proses metabolisme dalam sel itu sangat terkoordinasi. Itu prinsip dasar dari biokimia. Beda dengan reaksi-reaksi kimia biasa yang tidak seperti ada dalam sel makhluk hidup. Pada dasarnya regulasi itu blok, regulasi tingkat reaksi, ada regulasi tingkat molekuler. Kita bahas regulasi tingkat reaksi ini, itu ada dengan cara kompetitif inhibitor, ada non-kompetitif inhibitor. Nanti Anda lihat yang kompetitif, ini ada substrat yang memang dibutuhkan untuk yang digunakan atau yang dikenal oleh enzim ini. Substrat ini dikatalitik oleh enzim ini untuk menghasilkan produk, tapi site aktif dari substrat ini bisa ditempati oleh yang namanya inhibitor, sehingga reaksi katalitik tidak dapat berlangsung. Ini namanya inhibitor kompetitif. Jadi berkompetisi dua molekul ini sehingga tidak terjadi reaksi. Sementara reaksi non kompetitif ada substrat, tetapi substrat ini regulator site-nya bisa ditempati oleh molekul yang lain yang tidak tadi secara kompetitif, sehingga reaksi ini tidak dapat berlangsung. Oke, bisa lihat kembali. Nah, ketersediaan enzim dalam sel. Oke, ada enzim yang bersifat konstitutif, ada enzim yang bersifat indusif atau enzim yang ada karena induksi dari substrat. Contoh, ini kalau pada enzim-enzim pada lintasan metabolisme primer seperti glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs atau lintasan metabolisme primer lainnya, pada katabolisme baik pada prokaryotik maupun eukaryotik, enzim-enzim itu sudah diekspresikan oleh gen, sudah dibentuk, tersedia dalam sitoplasma. Karena proses ini berlangsung rutin, vital bagi sel, sehingga tidak perlu ada induksi untuk pembentukan enzim tersebut. Sehingga ketika substrat masuk, enzim sudah ready stock, terjadi reaksi. Beda dengan yang perlu induksi. Misalnya, sel ini ada substrat yang masuk yang awalnya tidak pernah atau belum pernah terjadi reaksi dalam sel. Sehingga keberadaan substrat ini akan menginduksi gen untuk mensintesis atau mengekspresikan enzim yang dapat mendegradasi substrat ini. Contoh pada orang yang tidak biasa makan karbohidrat kompleks. Misalnya karbohidrat dari beras ketan beda yang dari gandum. Ketika orang itu tidak pernah makan beras ketan, maka akan mengalami masalah dalam pemecahan molekul karbohidrat kompleks. Pada awalnya akan terjadi gangguan metabolisme, tetapi substrat beras ketan itu akan menginduksi diekspresikan gen yang mengkode enzim untuk mendegradasi substrat yang awalnya belum banyak tersedia atau belum dibentuk pada orang tersebut. Itu kalau contoh pada manusia. Dapat juga berlangsung prinsip yang sama kalau pada bakteri. Itu tipe yang pertama. Yang kedua, jadi tipe pertama substrat meningkatkan produksi enzim. Tipe yang kedua, justru substrat itu dikeluarkan dari dalam sel karena tidak ada enzim.
atau tidak tersedia enzim yang cukup di dalam sel. Selanjutnya, ini kita sudah pada aplikasi, ini misalnya pada gula cair, ini ada substansi pati, karbohidrat. Jadi semua tumbuhan itu menghasilkan pati, tapi ada yang dalam bentuk buah, biji, dan umbi. Kita bisa memanfaatkan enzim untuk menghasilkan suatu produk. Ini bisa Anda pelajari, khususnya dalam menghasilkan sirup fruktosa berkadar tinggi. Luar biasa kalau kita memanfaatkan enzim untuk menghasilkan produk. Baik, terutama enzim-enzim mikroba tentunya. Karena cepat sekali diperbanyak enzim mikrobanya, sehingga sangat potensial untuk industri. Tetapi pada dasarnya semua prinsip fermentasi, apakah pembuatan wine, apakah pembuatan tempe dan sebagainya di seluruh dunia, kenapa proses atau produk wine, alkohol dan sebagainya, tempe dan sebagainya, produk bahan makanan lain hasil fermentasi berlangsung karena memanfaatkan mikroba. Kenapa mikroba bisa? Karena dia memiliki enzim yang banyak untuk mentransformasi biomolekul menjadi produk-produk yang beragam. Ini contoh pemanfaatan enzim mikroba. Ini bidang ekologi, bidang untuk kesehatan, bioteknologi, itu sudah banyak pemanfaatan enzim mikroba. Berarti ini enzim apa? Kebanyakan adalah eksoenzim. Oke, ini beberapa contoh nama enzim, nama sistematiknya, kelompok enzim, substrat, bahan yang dikatalitiknya, dan apa yang dihasilkannya. Berikut, terakhir, ini adalah regulasi kerja enzim, regulasi molekuler. Ini biasanya, sekali lagi, enzim-enzim yang ada pada metabolisme kita, yang ada pada sel kita, telah ada pada DNA kita. Sehingga enzim-enzim itu ketika dibutuhkan, maka dia akan diekspresikan, membentuk polipeptide atau membentuk protein, sehingga dikembangkan lagi, di pasca translasi misalnya menjadi fungsional, misalnya dia menjadi enzim. Nanti kita akan bahas lebih banyak pada regulasi ekspresi gen pada mata kuliah biologi molekuler. Nah, demikian, silakan Anda pelajari tugas ini, menginduksi cara berpikir kritis kita, dan mengaplikasikan pemahaman kita tentang enzim untuk aplikasi praktis seperti semangat pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, terima kasih atas perhatian dan harapannya semoga ini bermanfaat.